Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Disusun oleh yang pertama, Ahmad Wildan Labib Mahardika, NIM 2008086042. Yang kedua, Sefira Nurhalimah, NIM 2008086043. Kelas PB. Pengertian reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau disebut reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi yang disebut produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Ketika terjadi reaksi kimia, terdapat perubahan-perubahan yang dapat diamati, seperti perubahan warna, perubahan suhu, dan akan timbul gas serta juga timbul endapan. Di dalam tubuh organisme juga terdapat sejumlah reaksi kimia, di antaranya yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Reaksi redoks juga dapat dikatakan sebagai reaksi gabungan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul, atom, maupun ion. Sedangkan reaksi oksidasi yaitu reaksi yang terjadi dengan adanya peningkatan bilangan oksidasi melalui. Contoh persamaan reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi yaitu penambahan elektron dan penurunan bilangan oksidasi. Contohnya Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Di sini Cu2+ muatannya 2, maka bilangan oksidasi dari Cu2+ adalah plus 2. Kemudian di ruas kanan terdapat Cu unsur bebas, maka bilangan oksidasinya yaitu 0. Dari 2+ menjadi 0, artinya terjadi penurunan bilangan oksidasi yang disebut sebagai reaksi reduksi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron dan peningkatan bilangan oksidasi. Contohnya di sini yaitu 4FeO plus O2 menjadi 2Fe2O3. Di ruas sebelah kiri, unsur Fe mempunyai bilangan oksidasi plus 2 pada FeO. Sedangkan di ruas kiri, unsur Fe memiliki bilangan oksidasi plus 3 dari Fe2O3. Sehingga dari plus 2 menjadi plus 3. Adapun cara menyetarakan persamaan reaksi redoks. Cara yang pertama yaitu cara setengah reaksi. Cara penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi yaitu dengan melihat elektron yang diterima atau dilepaskan. Penyetaraan dilakukan dengan menyamakan jumlah elektronnya. Cara ini diutamakan untuk reaksi dengan suasana reaksi yang telah diketahui. Cara penyetaraannya sebagai berikut. Tahap pertama, tuliskan setengah reaksi untuk kedua zat yang akan direaksikan. Tahap yang kedua,
Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tahap ketiga, tambahkan 1 molekul H2O. Pada suasana asam, tambahkan 1 molekul H2O yang kekurangan atom O. Pada suasana basa, tambahkan 1 molekul H2O pada yang kehilangan atom O. Kemudian tahap 4, setarakan atom hidrogen dengan cara menambahkan ion H+ pada suasana asam dan menyetarakan hidrogen pada suasana asam dengan menambahkan ion OH-. Adapun cara yang kedua yaitu cara perubahan bilangan oksidasi. Cara penyetaraan persamaan reaksi dengan cara perubahan bilangan oksidasi, yaitu dengan cara melihat perubahan bilangan oksidasinya. Penyetaraan dilakukan dengan menyamakan perubahan bilangan oksidasi. Pada cara ini, suasana reaksi tidak begitu mempengaruhi, meskipun suasana reaksi belum diketahui. Penyetaraan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tahap yang kedua, tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian tahap yang ketiga, menentukan perubahan bilangan oksidasi. Tahap yang keempat, samakan kedua perubahan bilangan oksidasi. Tahap yang kelima, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Tahap yang keenam, setarakan muatan dengan cara sebagai berikut, yaitu jika muatan di sebelah kiri lebih negatif, maka ditambahkan ion H+. Berarti reaksi ini dengan suasana asam. Jika muatan di sebelah contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu zat pemutih. Yang kedua, reaksi fotosintesis. Yang ketiga, reaksi pembakaran. Yang keempat, pengarahan logam. Yang kelima, pernapasan sel. Yang keenam, reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol yang menghasilkan ester. Reaksi esterifikasi pada umumnya menggunakan asam anorganik seperti H2SO4. Reaksi esterifikasi pada umumnya akan menyebabkan korosi. Ester. Ester merupakan senyawa organik yang memiliki rumus molekul RCOOR, di mana R tersebut adalah gugus alkil yang dapat berupa rantai alkil alifatik maupun aromatik. Ester merupakan turunan asam karboksilat di mana rumus ester dari asam karboksilat plus alkohol, yaitu R, C, rangkap 2O, OR. Ester sendiri adalah senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi COOR. Macam-macam reaksi esterifikasi. Ada 4. Yang pertama, reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol atau yang disebut dengan reaksi Fischer. Yang kedua, reaksi esterifikasi dengan asli klorida. Yang ketiga, reaksi esterifikasi dengan anhidrida asam.
Yang keempat, contoh pengaplikasian reaksi esterifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengaplikasian reaksi esterifikasi ada pada industri tekstil, industri makanan, dan industri farmasi. Industri tekstil contohnya polyester yang digunakan sebagai bahan pakaian. Sedangkan industri makanan contohnya ester sintetik yang digunakan sebagai aroma makanan. Kemudian pada industri farmasi contohnya aspirin yang digunakan sebagai obat penghilang nyeri. Reaksi terminasi. Reaksi terminasi adalah reaksi yang berujung pada turunnya jumlah radikal bebas. Umumnya, penurunan ini diakibatkan oleh adanya penggabungan radikal bebas yang masih tersisa. Reaksi kimia juga dapat terjadi melalui mekanisme gabungan antara terminasi dengan kombinasi atau coupling. Terjadi jika dua radikal bergabung membentuk ikatan kovalen. Contoh reaksi coupling yaitu antara dua radikal metil membentuk etana dengan terbentuknya ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang terjadi antara dua unsur non-logam yang mempunyai keelektronegatifan relatif besar. Contoh reaksi terminasi. Di sini sebagai contoh yaitu Cl plus CH3 menjadi CH3Cl. Cl sendiri yaitu unsur radikal dan CH3 juga unsur radikal digabungkan akan membentuk suatu unsur non-radikal. Reaksi terminasi sendiri yaitu reaksi penggabungan antara dua buah radikal. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang reaksi fosforilasi. Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Fosforilasi dapat meningkatkan efisiensi katalik enzim, mengubahnya menjadi bentuk aktifnya dalam satu protein. Sementara fosforilasi enzim yang lain akan mengubahnya menjadi bentuk inaktif yang secara intrinsik tidak efisien. Meskipun fungsi enzim yang paling banyak terkena adalah efisiensi katalik protein, fosforilasi dapat pula mengubah afinitasnya terhadap substrat, lokasi dalam sel atau daya reaksinya terhadap regulasi oleh ligan alosterik. Fosforilasi mengaktifkan atau menonaktifkan banyak enzim protein sehingga dapat menyebabkan atau menghambat mekanisme kerja penyakit seperti kanker dan diabetes. Fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah proses yang memfosforilasi ADP untuk mensintesis ATP dengan mentransfer elektron di sepanjang rantai transport elektron pada tahap akhir respirasi aerob yang menggunakan pembawa elektron NADH dan enzim ATP sintase untuk pembentukan ATP. Energi dihasilkan dari reaksi redoks atau gradien proton dan fosfat berasal dari kumpulan fosfat anorganik. Fosforilasi oksidatif membutuhkan oksigen molekuler sebagai akseptor elektron terakhir. Oleh karena itu, fosforilasi oksidatif hanya dimungkinkan dalam kondisi aerobik, dan itu terjadi di membran dalam mitokondria. Fosforilasi oksidatif adalah proses yang menghasilkan jumlah ATP yang lebih tinggi dalam organisme aerob. Fosforilasi tingkat substrat.
Fosforilasi tingkat substrat adalah proses yang mengubah ADP menjadi ATP dengan mentransfer langsung gugus fosfat dari senyawa terfosforilisasi ke ADP. Glikolisis adalah contoh paling umum di mana ATP disintesis melalui fosforilasi tingkat substrat ketika 2 molekul fosfoenol pirufat diubah menjadi 2 molekul pirufat oleh enzim pirufat kinase dalam kondisi aerobik atau anaerob. Selain itu, selama siklus Krebs, ATP diproduksi melalui fosforilasi tingkat substrat. Perbedaan fosforilasi oksidatif dan fosforilasi substrat. Yang pertama, fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP dalam respirasi aerobik atau anaerobik. Yang kedua, fosforilasi tingkat substrat menyediakan sumber ATP yang lebih cepat dan kurang efisien, atau tidak bergantung pada akseptor elektron eksternal. Yang ketiga, fosforilasi oksidatif menggunakan gradien proton atau gradien konsentrasi ion H+, yang dihasilkan dengan rantai transport elektron untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP dalam organisme aerob. Yang keempat, fosforilasi tingkat substrat dapat dilihat pada siklus glikolisis dan Krebs. Fosforilasi oksidatif dapat dilihat pada rantai transport elektron. Contoh reaksi fosforilasi. Yang pertama, tahap akhir respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Yang ketiga, siklus glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Reaksi karboksilasi. Karboksilasi adalah sebuah reaksi kimia di mana gugus asam karboksilat diproduksi dengan memperlakukan substrat dengan karbon dioksida. Reaksi sebaliknya disebut dekarboksilasi. Dalam ilmu kimia, substrat biasanya adalah spesies kimia yang diamati dalam suatu reaksi kimia, yang secara alami adalah organik dan bereaksi dengan reaksi menghasilkan suatu produk. Dalam sintesis kimia dan kimia organik, substrat adalah bahan kimia yang menjadi subjek untuk dimodifikasi. Contoh reaksi karboksilasi. Yang pertama, contoh dari reaksi karboksilasi yaitu siklus Calvin. Yang kedua, contoh lain adalah modifikasi residu glutamat pasca translasi menjadi Y-karboksiglutamat dalam protein. Ini terjadi terutama pada protein yang terlibat dalam kaskade pembekuan darah, khususnya faktor 2, 7, 9, dan 10. Protein C dan protein S dan juga pada beberapa protein tulang. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.